Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Dan seperti biasa, Anda berjumpa dengan kami dalam program Off the Record, baca berita di balik berita. Saya, Ersu Beno Arif. Dan saya Gibeta senang sekali menjumpai teman-teman dan masih dengan update terkini tentang situasi bangsa Indonesia dan Mm, negara kita. Yes, yes, oke. Mau apa yang kita bahas kali ini ya, Bagi? Ya, yang pertama ini soal peringatan dari PBB ya Mas, itu Oke. mendapatkan Mm, tanggapan luas. mm, Terus juga itu tidak hanya dimuat di media Indonesia, juga dimuat di media luar. Dan ini eh, terkejut juga sih ya, betul-betul mendapatkan tanggapan atau peringatan karena sebelumnya memang sudah banyak sekali yang mention PBB mm, ini mm, mm. dan ternyata Komisi HAM-nya begitu ya, yang apa menanggapi hal ini. Ya, Mungkin ya. kita perlu bahas itu. Dan kemudian yang lain, apakah apa Komisi HAM itu apa yang mereka katakan agar Indonesia kemudian menyelidiki tentang berbagai kekerasan yang dilakukan aparat, kemudian tindakan-tindakan dan kebijakan apa dan sebagainya itu benar dan kita melihat Mas, ternyata memang kekerasan masih Terus terjadi, berlanjut gitu. ya. Ya. Ini masih berlanjut dan kemarin kita agak tidak melihat sampai malam karena memang kita Mm, melihatnya sampai sampai sore saja kan seperti mm, unjuk rasa yang ada di Bandung begitu. mm. Dan ternyata tengah malam kita sudah tapping untuk esok harinya, ternyata tengah malam sampai dengan dini hari itu masih ramai di sana. Dan tiba-tiba Jadi nyerbu di kampus ya, ada dua kampus yang diserbu ya. ada dua kampus yaitu Mm. Universitas Pasundan dan Unisba. Jadi memang terkejut juga loh, Apa ternyata urusannya sampai malam-malam malam. mereka diserbu gitu ya? Betul, betul. Dan banyak mahasiswa yang terperangkap. Kalau menurut rektornya itu ada sekitar 90 mahasiswa yang ada di dalam ya. Eh, Rektor dari Unpas begitu. Memang dia tidak bisa mengidentifikasi apakah semuanya itu adalah mahasiswa mereka, tapi sebagian di antaranya memang mahasiswa perguruan tinggi tersebut begitu. Dan mereka terkungkung, terkungkung gitu ya di sepertinya di sebuah ruangan dengan penuh asap apa dan sebagainya. Mungkin kita perlu bahas itu. Ya. Dan kemudian juga ada penangkapan-penangkapan juga di Jakarta ya. Iya. Banyak pelajar Oh, ditangkap, tapi kemudian juga ada direktur Lokataru Foundation ya, di Pedro betul. Betul. Marhen itu yang udah ditangkap juga oleh Polda Metro Jaya ya. Nggak tahu saya sekarang Iya, bagaimana perkembangannya. kemarin malam. Hmm. Betul, betul. Dan sekarang sudah ditetapkan menjadi tersangka. Mungkin kita melihat apa kira-kira yang kenapa dia ditetapkan jadi tersangka, bukti-bukti apa yang dimiliki polisi, kegiatan apa dari Marhain ini yang Hmm. Hmm. kemudian membuat dia ditangkap malam-malam begitu ya. Mungkin kita nanti bisa bisa lihat jejaknya dari Marhain sejak ada kejadian kerusuhan sekitar 1 pekan belakangan ini. Ya. Oke, mari kita mulai. Terserah dari mana aja menarik ini kasusnya. Iya, 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 Mas Hersu. Jadi Kalau dari mungkin PBB itu kan tanggal 1 ya suratnya ya, dan dia masih menyebutnya itu 6 orang korban gitu ya, enam iya, orang korban. betul. Tapi sekarang udah bertambah, bahkan kalau kemarin aja, ini data kemarin ya, belum data sampai pagi ini belum itu, karena itu Betul. 10 orang sebenarnya yang sudah jadi yang korban tewas Mbak Agi kan. Kalau HAM PBB masih menyebutnya 6 orang, dan beberapa di antaranya itu ada indikasinya memang itu kekerasan dari kepolisian. Tapi ada beberapa kasus seperti yang Betul. di Makassar. Nah, itu pelakunya para perusuh yang kita tidak tahu apakah pengunjuk rasa atau memang ada kelompok-kelompok yang belakangan memang banyak sekali yang menunggangi soal itu, Iya, menumpang gelap itu gitu, karena itu sadis iya. juga di sana kan dibakar kan gedung DPRD itu, dan 3 orang ASN meninggal. Terus ada juga Mhm. 1 orang driver ojol usianya masih 21 tahun yang justru sebaliknya jadi korban dari para pengunjuk rasa karena diduga dia intel. Ini juga bahaya juga Iya, gitu ya. Ini betul. karena banyak intel nyusup, jadi orang gampang curiga sekarang itu kan. Kan Mhm. misalnya di mana memang hati-hati sekarang di TikTok atau di mana di akun media sosial tuh ada satu video seorang pria gitu yang badannya agak 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 tambun, dia ganti-ganti tuh pakaiannya, ganti-ganti dia jadi cilok apa, dan terakhir akhirnya dia pakai ojol dan dia nangkap seseorang gitu. Jadi dia memang intel yang menggunakan soal itu yang jadi eh, masalah juga ya. Bagaimana sebenarnya, apakah memang intel tuh boleh menggunakan segala macam cara gitu, boleh atribut macam-macam gitu, dan sehingga kemudian ini dampaknya itu tadi ada ojol. Sekarang kan banyak ojol yang intel yang menyamar pakai ojol tuh banyak banget. Hmm, gitu ya. Dan kadang-kadang banyak netizen yang
apa kemudian dapat tiba-tiba nongol, kalau mereka menyebutnya becengnya, pistolnya dari belakang jaketnya itu ketahuan kalau Intel kan gitu. Nah ini kan dampaknya akhirnya banyak juga yang jadi korban karena ketika dikira di Intel jadi apa jadi apa dikeroyok. Kemudian ada juga tukang tukang apa ya tukang becak ya di Solo yang meninggal Mm-mm. dunia karena gas air mata. Terus kemudian Semarang itu, yang Semarang itu yang sampai sekarang polisi katanya itu kecelakaan, tapi menurut para mahasiswa itu teman-temannya itu korban kekerasan dari kepolisian. Satu lagi yang di Jogja, Mbak Agi, ya di Jogja ada juga yang Mhm. seorang mahasiswa Amikom yang juga meninggal dunia. Terus di ini di satu lagi di Papua Barat, ya di Papua Barat juga ada yang Mhm. meninggal dunia. Jadi total sekarang udah 10, belum lagi korban-korban yang lain kita belum tahu sampai sekarang seperti apa gitu. Iya, karena memang yang kabarnya yang ditangkap ini dari perusuh, istilah polisi ya, apakah benar semua mereka perusuh ataukah ada di antaranya mahasiswa, ada di antaranya warga biasa dan sebagainya, itu ada sekitar 1.200 itu data kemarin. Data 2 hari yang lalu. Kita tidak tahu data sampai sekarang apakah bertambah atau Ya, bagaimana. Jadi kalau kita melihat memang kerusuhan ini masih meluas kan. ya. Selain di daerah di Jakarta, di Bandung, begitu juga di Jawa Timur gitu dilaporkan dan juga di Medan dan juga di daerah-daerah lainnya. Kalau yang tadi disebutkan Mas Hersu, mungkin ini ada nama-namanya ya, Hmm. data-datanya. Mas Hersu bisa tambahkan satu lagi. Ini kalau yang rame betul diunggah oleh netizen dan kemudian oleh LSM gitu, itu yang namanya yang pertama tentu saja Afan Kurniawan, yaitu yang usianya 21 tahun, ojol dari Jakarta. Yang kedua ada Andika Lutfi Falah, itu 16 tahun. Ini pelajar kelas 11 ya. Dan dia sedang demo di DPR juga. Jadi demo yang ada dari SMA, STM, SMK itu. Dan kemudian yang berikutnya ada Sarinawati. Ini 26 tahun. Dia staf DPRD Kota Makassar. Jadi dia ini terjebak pada sebuah ruangan. Terus kemudian temannya laki-laki sesama staf di situ ingin membantu untuk keluar. Tapi malah keduanya ini terjebak. Ini naas betul. Dan kemudian yang keempat Muhammad Akbar Basri, 28 tahun staf DPRD Kota Makassar tersebut. Kemudian Saiful Akbar, 43 tahun, PLT Kasih Kesra, Kota Makassar juga terjebak di DPRD tersebut. Kemudian ada Rusdam Diansyah, 25 tahun. Ini yang disebut tadi driver ojol Makassar, di Makassar yang kemudian ini posisinya naas betul ya nasibnya. Yang dia sedang bekerja, kemudian dia dikira Intel karena memang Intel ini beberapa apa postingan begitu ya, tidak hanya sekarang, dulu pun misalnya dia sebagai pengemudi ojek atau ojol tapi pistolnya nongol gitu ya, ada di dekat pinggang. Jadi memang kemudian masyarakat atau mereka para pendemo ini sangat-sangat curiga biasanya kalau di lapangan ada gerakan sedikit yang ini yang mencurigakan, mereka mereka akan mencurigai sebagai intel yang kemudian ini di masa ya dipukuli sampai dengan tewas. Ini menyedihkan betul. Kemudian ada Reza Sandi Pratama, 21 tahun, ini mahasiswa Amikom yang kemarin baru saja dimakamkan ya. Ini sedih betul ya, yang diduga dia ini dikeroyok aparat karena memang jenazahnya ini terlihat lebam-lebam apa dan sebagainya, ada bagian apa, ada bekas injakan dari sepatu begitu. Yang jelas ini sepatunya seperti yang dipakai oleh aparat begitu. Kemudian ada Iko Julian Junior, ini dari mahasiswa UNES Semarang, ini juga ini adik ini kasihan betul. Usia masih 19 tahun, dia ikut demo, dia sudah sempat pulang ke rumah begitu dan kemudian dia pergi lagi. Kabarnya pergi lagi itu adalah untuk meminta pembebasan temannya yang sempat ditangkap begitu. Tapi kemudian keluarganya menerima kabar dan dia ternyata dalam keadaan kritis ada di sebuah rumah sakit. Dan di rumah sakit tersebut pihak keamanan di rumah sakit ketika ditanya menyatakan bahwa yang mengantarkan ini pakai mobil Brimob gitu. Jadi anggota Brimob yang mengantarkan katanya kesaksiannya demikian. Dan sebelum dia meninggal dunia, ini keluarga memberikan kesaksian bahwa 3 kali dia sempat mengigau, "Jangan pukul saya, Pak. Jangan pukul saya, Pak. Jangan pukul saya." Begitu. Jadi itu dalam keadaan tidak sadar dia mengigau seperti itu. Kita ngenes betul ya bagaimana keluarganya menghadapi hal ini. Iya. Juga ada Sumari yang 60 tahun yang tadi Mas Irsu katakan sebagai tukang becak yang meninggal karena sesak napas karena ada apa bom asap itu. Hmm. Ya, mungkin ada satu lagi sih yang terlewat mungkin yang di Papua itu ya Mas Ya di Irsu ya. Papua Barat ya.
Ya, jadi ini memang kekerasan masih terus Iya ya. berlangsung. Menurut Mhm. saya agak aneh ya setelah kasus Afan itu saya pikir kemudian Iya. mereka jera dan lain itu ternyata masih Mhm. berlanjut ya. Jadi eh, kenapa ya? Apakah mereka itu menangkap dari pernyataannya Pak Prabowo yang mendua? Kan kalau kalau Ya. orang banyak menangkap sebenarnya pernyataan presiden itu Mhm. mendua akhirnya ya ke pidato-pidatonya dan Mhm. apalagi kemudian kan memberikan memberikan perintah kepada Kapolri dan juga Panglima TNI kan untuk menindak tegas para Betul. pelaku, pelaku anarkis kan. Kemudian bisa Mhm. ini kan bisa ditafsirkan buat mereka semua semua anarkis kan gitu. Jadinya akhirnya jadi mereka juga melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Nah, saya kira ini jadi serius kemudian peringatan dari eh, Komisi Tinggi HAM PBB ya. Apalagi kalau mereka tahu bahwa jumlahnya bertambah lagi pasti akan mereka akan semakin serius memperhatikan Indonesia gitu. Jadi kita prihatin sebenarnya lihat situasi ini kita pikir dengan peristiwanya Afan kemarin semuanya kemudian justru menahan diri gitu. Ternyata enggak ya Mbak Agi ya. Karena kan peristiwa yang Anda Iya. sebut tadi itu kasusnya yang di mana yang di Jogja siapa tadi namanya saya lupa itu kan hari Ahad tanggal Iya. 31 ya Iya, kan junior peristiwanya. siapa? Iya. Ya, Mhm. sementara kalau Oh, Reza dan Ya, junior. Iya. ya Iko Mhm. Junior itu dia peristiwanya malam Ahad ya, dini hari ya, Ahad dini hari ya, itu Mhm. peristiwanya ketika dia diserahkan ke di keluarganya melihat dia di rumah sakit itu kan gitu. Iya. Mhm. Ya, jadi memang banyak sekali pendapat yang sama seperti yang Mas Hesul kemukakan tadi, yaitu sikap Prabowo yang mendua ini, dan kemudian kok sesudah Prabowo itu memberikan pernyataan seperti itu, sesudah Mm, dia menengok baik dari pihak pendemo begitu mm, mm. maupun dari pihak kepolisian yang ada di rumah sakit, Dan dan kemudian kemudian memerintahkan naik pangkat, ya Mbak Yagi ya. iya, itu banyak sekali yang menyayangkan hal tersebut. Walaupun kita tahu, seperti dilukiskan bahwa para polisi ini yang menjadi apa namanya menjadi korban dari kerusuhan ini juga mereka ada yang ginjalnya rusak begitu ya karena mungkin terinjak atau apa sehingga harus menjalani cuci darah. Ada juga yang sarafnya rusak, ada juga yang patah tulang apa dan sebagainya. Tapi dalam keadaan yang seperti ini, dalam keadaan yang masih rusuh seperti ini diberikan kenaikan pangkat, saya rasa ini apa ya? Ini sesuatu yang membuat orang bertanya-tanya Mm, begitu. mm, Terus kemudian mereka yang korban seperti adik-adik ini yang usianya masih muda, pelajar apa dan sebagainya. Mereka ini kan bukan perusuh. Mereka ini eh, melihat keadaan ekonomi di negara ini. mm, Mereka ini melihat kondisi orang tuanya. mm, Mereka melihat kondisi sekelilingnya yang sekarang memang tidak baik-baik saja begitu. Dan mereka mendapat apa? Kenaikan apa gitu? Kecuali keluarga Afan. Keluarga Afan memang jelas betul mm, videonya, rekamannya, sehingga pemerintah, polisi tidak bisa menghindar lagi, sehingga kita bisa melihat bagaimana rasa duka begitu diungkapkan kepada keluarga Afan dan kemudian mendapatkan banyak sekali apa namanya banyak banyak sekali uang duka begitu ya dan kemudian seperti beasiswa apa dan sebagainya. Dan kita bersyukur untuk itu begitu karena memang sudah seharusnya dan orang-orang yang melakukannya, anggota BRIMOB yang melakukannya tetap diproses hukum begitu. Tapi eh, dalam kondisi saat ini kemudian yang sisanya ini yang meninggal dunia juga dalam keadaan seperti ini. Ini kan ada barangkali ada salah penanganan, barangkali ada kekerasan karena banyak sekali rekamannya begitu dan kemudian juga brutalisme begitu yang ada terjadi di lapangan yang satu tidak membawa apa-apa, kadang-kadang hanya berlari memakai ini, memakai apa namanya dengan jaketnya, jaket alma mater dan kemudian pakai ransel. Eh, ada yang membawa tongkat karena beberapa membawa bendera-bendera seperti itu. Memang dikabarkan ada yang molotov, tapi kan molotov ini sejauh ini kita melihatnya dari beberapa yang tertangkap ya, seperti yang tertangkap di Bekasi, tertangkap di Lampung apa dan sebagainya. Mereka ini bukan mahasiswa begitu. Jadi kita juga bayangkan kalau seandainya mahasiswa membawa bom molotov diletakkan di ransel itu kan bahaya sekali isinya minyak tanah atau bensin apa yang sewaktu-waktu terkena percikan saja atau pecah di dalam yang merembes ke badan itu bisa terbakar sendiri itu yang membawa begitu. Tapi kalau yang perusuh ini kan memang dilukiskan profesional mereka diletakkan di dalam mobil, ada di mobil komando, ada di mana-mana, ada apa dan sebagainya begitu dan mereka ini kan mendapatkan uang untuk mendapatkan ya. untuk melakukan itu semua begitu. Jadi itulah Mas Ersu yang
yang kemudian sangat ramai sekali tentang sikap mendua dari Pak Prabowo ini dan sangat disayangkan. Dan orang mempertanyakan kenapa sesudah Pak Prabowo mengatakan itu, polisi malah bukannya makin mereda, tapi malah makin brutal, dikatakan demikian apa. Jadi yang harusnya dikejar itu kan perusuh. Dan sekarang indikasi free rider atau penumpang gelap atau penumpang bebas itu kan memang ada. Pak Prabowo pun mencurigai itu. Polisi juga mengatakan itu walaupun kita mempertanyakan masa intelijen polisi nggak tahu siapa mereka begitu ya. Mereka jumlahnya ada ratusan bahkan sampai ribuan. Mereka pakai sepeda motor, mereka pakai mobil apa dan sebagainya. Sementara mahasiswa untuk menyewa satu mobil komando saja susah Mas Hersu. Jadi Mokom ini bahkan saya melihat ada wawancara dari mahasiswa mereka mencari mobil komando itu di Tangerang, di Jakarta, di Bekasi, kabupaten maupun tidak ada begitu ya. Hilang semua mobil komando. Jadi rupanya mungkin sudah ada pihak yang menyewa atau supaya ini tidak bisa dipakai oleh mahasiswa begitu. Tapi akhirnya mereka mendapatkan satu mobil komando itu di Kerawang katanya. Mobil komando ini supaya teman-teman tahu ini memang ada yang apa namanya menyewakan gitu biasanya. Karena selain sebagai mobil komando untuk demonstrasi seperti ini, biasanya woro-woro di kampung atau woro-woro kelurahan di apa dan sebagainya itu memang sering sekali memakai mobil semacam ini. Ada acara-acara begitu seperti dangdutan atau apa begitu ya, seringkali juga disewakan mobil-mobil semacam ini begitu. Jadi saya rasa ini polisi memang salah sasaran betul begitu dan eh, psikologi polisi setelah berhari-hari ini kan simultan ya Mas Hersu dari sejak tanggal 25 bahkan sebelum tanggal 25 juga udah ada tapi simultan 25 besoknya besok sampai dengan sekarang ada ini bagaimana penanganan dari kepolisian dan juga Ya, pemerintah dalam menangani polisi itu apakah mereka diterjunkan tiap hari berada di lapangan terus ya. ya nggak heran alasannya Karena sikapnya sekarang kemudian ini Mbak, daerah-daerah juga menghadapi persoalan yang sama, jadi nggak mungkin meminta bantuan dari daerah-daerah gitu loh Mbak. oh, Jadi, mhm, ya. iya. Di semua daerah mereka mengerahkan mengerahkan polisi yang sama mengerahkan aparat mereka, anggota mereka untuk menjaga. Bayangkan ini yang diserang ini Polres, Mapolda begitu ya. Nah, di tingkat provinsi, kemudian Polres, kemudian Polsek. Di Surabaya udah berapa polsek yang dibakar begitu. Tidak sementara yang misalnya di Surabaya, kemudian di kotanya ya, kemudian meminta bantuan di kota-kota sekitarnya mereka menjaga sendiri juga di sana begitu. Iya, Jadi memang situasi ini memang apa sporadis di mana-mana gitu dan serempak. Ini membutuhkan biaya yang sangat besar, membutuhkan biaya, energi, perencanaan, materi dan tidak mungkin yang skala skala besar begini Intel tidak tahu. BIN iya, kemana? Ini dipertanyakan kan eh, Pak BG begitu, Pak Budi Gunawan kok nggak nongol-nongol walaupun sekarang akhirnya terakhir sudah nongol. Ini orang juga bertanya. Yang muncul adalah Pak Safri. Berdasarkan analisa, loh kok malah justru Pak Safri Samsudin dan ya dan memberikan speech juga memberikan apa jumpa pers gitu berhadapan dengan wartawan. Kan sebelum-sebelumnya gitu Pak Wiranto, kemudian Pak Mahfud dan sebagainya Pak yang dari Angkatan Udara siapa Mas Hersu yang menjadi Menko Polkam juga dia juga eh, oh, Joko take Suyanto. action Ini cerita yang dulu-dulu sebelumnya yang maksudnya. dulu, Oh, Joko para Menko Suyanto Polhukam ya. atau Menko Polkam, iya, itu semuanya kan mereka setiap kali ada kejadian seperti ini, mereka tampil, mereka memberikan pernyataan, karena memang komando ada di tangan dia secara dia Menko begitu. Tapi ini malah diambil oleh Pak Safri, itulah yang kemudian juga dipertanyakan dan rame-rame masyarakat ini menolak militer gitu. Dalam hal ini adalah TNI supaya TNI ditarik dari lapangan begitu. Dan mereka menginginkan agar ditangani oleh sipil. Walaupun sipil pun ini terjadi kekerasan di mana-mana, tapi tetap saja itu seharusnya bukan TNI yang menang. Kalau sudah TNI, dikhawatirkan ini jika apa kerusuhan ini terjadi makin memuncak, eskalatif begitu, jadi sangat dikhawatirkan ini berubah menjadi kebijakan apa darurat militer itu yang sangat ditakutkan oleh masyarakat kita dan juga para pesohor, tokoh-tokoh ramai banget ini kalau di media sosial pernyataan-pernyataan semacam ini. Ya, oke. Jadi melihat situasinya semacam ini, kita nggak bisa menyimpulkan bahwa situasi sudah terkendali gitu ya, Mbak Agi. Dan saya, Betul. eh, saya, Mhm. saya mendengar Pak Prabowo yang tadinya membatalkan kunjungan ke Cina, katanya tetap berangkat ke Cina ya kabarnya, Pak. Oh, saya eh,
apakah betul ya? Apakah dia memang Ya. betul ke Cina? Tapi sudah ada pernyataan dari Prasetyo Hadi ya, Mas Hersu, Mm, dari mm, Mensesnek. mm. Apakah sudah ada pernyataan itu bahwa dia tetap akan berangkat ke Belum, Cina? belum, nggak, belum ada kabar itu. Saya kira mungkin eh, nanti setelah beliau terbang ke sana, karena kan sebelumnya yang diutus itu adalah pada waktu Pak Sapri juga menyatakan bahwa presiden ada di dalam negeri kan gitu, ada di Indonesia saat ini Pak. Mhm. Harusnya kan Mhm. presiden pergi ke Cina, tapi kemudian yang dikirim ke sana ke Cina itu kan Menko Infrastruktur ya Agus Harimurti Mhm. Yudhoyono gitu. Itu juga juga menarik yang dikirimkan, biasanya harusnya level itu senior official seperti itu kan mestinya apa ya? Mestinya Menlu ya mesti yang berangkat ya seperti itu. Atau Iya, sebagai jadi Wapres atau Wapres sebenarnya. iya, Wapres ini malah perannya malah kita bingung ya. Dia apa ini perannya dalam menghadapi situasi bangsa yang seperti ini? Ketemu Gojek? Betul-betul. Oh Iya. iya, ketemu Gojek supaya nggak bergolak begitu ya. Hmm. Tapi ternyata ya itulah malah menjadi kontroversi gitu, malah menambah kontroversi, menambah kisruh suasana gitu. Ya, AHY ini kan memang sudah berangkat duluan ya sebagai mungkin ya tim advance begitulah ya dia di sana dan kemudian ketika kemarin Pak Prabowo bertemu dengan para partai yang ada di parlemen berserta yang di mana ada Ibu Mega dan sebagainya itu kan memang AHY diwakili oleh Ibas karena dia masih berada di Cina, tapi dia sudah kembali ke sini. Dan pernyataan sebelumnya dari Mensesnek Prasetya Hadi dia mengatakan bahwa Pak Prabowo batal mengingat kondisi di dalam negeri. Jadi Pak Prabowo lebih memilih gitu ya, Hmm. memilih menangani kondisi di dalam negeri sehingga Ya, kondusif. ya memang Apakah harus sekarang seperti sudah itu saya kondusif? kira. Kondisinya Iya, kalau dalam situasi begini eh, beliau harusnya ada di dalam negeri gitu karena ya rawan situasinya. Kita nggak tahu kalau kemudian sangat ternyata rawan. kalau beliau kemudian memutuskan tetap pergi, apakah beliau menganggap bahwa situasi sudah terkendali? Padahal kalau realitasnya belum terkendali sih sebenarnya Mbak Agi kalau lihat Iya. situasinya ya. Iya, bisa jadi akan mengulang peristiwa 98. Karena Pak Harto ketika itu juga pergi ke luar negeri dalam keadaan Indonesia Hmm. masih belum baik-baik saja, masih Ya, ke dalam Mesir keadaan ya demo waktu itu ya. sana sini, gitu Hmm. kan? Iya, apakah nasib itu akan berulang, akan diulang begitu dengan berbagai pertaruhan, pergi meninggalkan Indonesia dengan berbagai pertaruhan. Toh event semacam itu, kalau seandainya pergi, saya rasa ini mempertaruhkan jutaan nasib rakyat Indonesia. Sebagian akan senang bersorak, sebagian akan sedih karena akan apa ya? Kalau seandainya sampai terjadi hal yang paling buruk begitu ya, sampai terjadi semacam pergantian pimpinan lewat kekerasan atau apa dan sebagainya lah, atau situasi makin meluas begitu, apa kerusuhan makin meluas. Tidak terkendali seperti Pak Harto ketika itu ketika pulang ke Indonesia dari luar kan dia melihat bagaimana semuanya berwarna hitam. Biasanya kita kalau ada di atas pesawat itu warnanya kan macam-macam ya, gedung-gedung bertingkat, warna biru, lapisan apa namanya, warna-warni lah begitu. Tapi ternyata Jakarta itu warnanya abu-abu ketika itu. Dan karena memang sudah pembakaran ada di mana-mana. Jadi jangan sampai itu terulang begitu. Apalagi ini isunya kan memang ada berbagai kelompok yang bermain yang ingin menguasai Pak Pak Prabowo dikatakan oleh Pak Gatot Nurmantio mantan Panglima, eh, dia mengatakan bahwa Pak Harto maaf Pak Prabowo dikatakan oleh Pak Gatot Nurmantio yang mengungkap waktu itu tanggal 18 Agustus ya Mas Hersu di Jogja itu pada acara kami bahwa Pak Pak Prabowo sebenarnya mengetahui begitu bahwa ada pihak-pihak yang ingin, makanya dia mengatakan makar ya kemarin, ada pihak-pihak yang ingin melengsarkan lah, mendongkel dia begitu sebelum 2 tahun gitu. Jadi kalau Bu Koni bilang 2 tahun ya ini malah sebelum 2 tahun. Nah, apakah kelompok ini yang dimaksud begitu, kelompok yang sekarang ini yang membuat kerusuhan ini? Jadi ini memang kita tapi jangan dengan adanya adanya kerusuhan ini terus kemudian ada kelompok-kelompok liar ini ya yang kita jadi bertanya-tanya apa deal mereka dengan pihak intelijen tertentu begitu ya.
Karena nggak mungkin Indonesia ini banyak sekali ya, intelijen, polisi punya intelijen, apa namanya, TNI punya intelijen, setiap angkatannya punya intelijen, Kementerian Pertahanan punya intelijen, apa makanya Jokowi sampai tahu dia mengatakan bahwa saya tahu apa yang terjadi di tiap partai itu. Partai itu mau ngapain semua rahasia yang jadi ditanamkan itu orang-orang di partai itu kalau Ya, kalau melihat kalau di pernyataannya Amerika dulu dia udah langsung di anu itu di impeach itu. langsung diimpeach. Pernyataan seperti itu pongah sekali begitu Bukannya kan. bukan soal Tapi pongahnya, Mbak. Berarti dia memata-matai partai politik kan, berarti betul, menggunakan betul. Walaupun infrastruktur. itu Iya, dilakukan, iya. walaupun di Amerika pasti dilakukan juga, tapi kan tidak bisa kemudian dengan pongahnya dia mengatakan itu dan tidak tersentuh Ya. hukum. Nah, Kenapa dia mengatakan ya itu? Karena dia tahu dia tidak, hukum Indonesia tidak akan menyentuh dia walaupun ada aturannya begitu. jadi skandal karena kalau seperti Nixon kan dia jatuh karena Watergate apa itu kan itu kantornya Partai Demokrat yang dimata-matai oleh padahal itu sebenarnya bukan bukan intelijen resmi. Nah, kalau ini kan Pak Pak Jokowi waktu itu menggunakan intelijen resmi kan gitu. Iya, iya, dan kita tahulah situasi di Indonesia itu memang hukum itu masih menjadi akal-akalan, banyak sekali lubangnya. Walaupun udah ditutup lubangnya, tetap dicari-cari lubangnya kan kata Pak Ya, Mahfud juga demikian. jadi Jadi iya, situasi sekarang ini situasinya memang rawan sekarang, situasi rawan, rawan dan pertaruhan untuk Pak Prabowo. ya dan mengendaki presiden harus tetap ada di tanah air untuk mengendalikan situasinya seperti Jelas. itu gitu ya. Iya, Oke. segini, presiden ada di tanah air aja, situasi tidak terkendali, Mm, apalagi kok ditinggalkan. mm, Berani sekali begitu loh, apa namanya, seperti orang yang sedang gambling gitu, mm. bahwa ini pasti gini. Nah, ini yang membisiki Pak Prabowo siapa nih, Ya, bahwa ya, situasi oke. pasti Kita tunggu terkendali. perkembangannya ya, karena tadi Mhm. malam itu saya mendengar bahwa Pak Prabowo itu sudah berangkat ke Cina. Tapi kan saya menyatakan loh kan beliau kan sudah membatalkan gitu. Tapi kata mungkin pagi ini kita akan dapat dapat kepastian kan gitu. Update ya, Apakah ya betul. apakah beliau menjadi pergi atau tidak. Kalau tadi malam yang saya dengar beliau sudah berangkat gitu. Bahkan saya diberi koordinat pesawatnya, posisinya di mana dan sebagainya. Tapi kan kita belum tahu apakah itu betul Mhm. atau tidak, kita nggak tahu kan ya Mbak Agi. Betul, karena saat ini Mas Hersу kita harus hati-hati banyak sekali berseliweran hoax-hoax Iya, di info-info yang beredar. info-info, Ya. Hmm. bahkan info yang sudah berapa tahun yang lalu didaur ulang, dan Heeh. kemudian info-info yang ada diputar-balikan Ya, begitu. dan Jadi dan memang kita banyak harus orang hati-hati. yang sekarang tanpa cek itu langsung aja sebar-sebar gitu, padahal itu salah kan gitu. Betul, Ya, betul, mending kalau betul. cuma disebar di WhatsApp, tapi kalau kemudian diunggah di apa di X dan sebagainya kan itu menjadi berbahaya kan gitu. Dan kemudian orang yang menerima itu dan dia juga nggak melakukan cross check, dia nyebar juga itu berbahaya gitu. Iya, iya. Coba kita lihat ya, satu persatu ini kekerasan yang baru terjadi dalam eh, kemarin begitu ya, dalam satu hari. Eh, yang ada di Unisba, itu Mm-mm. kejadiannya adalah seperti kita katakan tadi, kita melihatnya hanya sampai maghrib saja, sore hari saja, tapi ternyata malam harinya itu makin memuncak begitu, eh, apa namanya, antara mahasiswa dan polisi dan juga ada pihak-pihak lain begitu, bentrokan itu makin makin memuncak. Dan kemudian kalau menurut pihak mahasiswa, mereka itu memang mahasiswa Unisba dan mahasiswa dari Universitas Pasundan yang kemudian masuk ke dalam perguruan tinggi masing-masing begitu. Dan apalagi kalau di yang kabarnya yang di Unpas itu memang ada unit-unit penanganan medis begitu untuk mereka yang terluka atau apa. Dan kemudian ada juga unit lainnya begitu Mas Hersu untuk evakuasi atau semacam itu begitu. Jadi memang di situ menangani, tapi pada saat malam itu unit itu sudah tutup begitu. Dan kemudian ketika mahasiswa ini mereka apa terkena apa asap bom air mata dan sebagainya itu mereka masuk ke dalam Universitas Pasundan tersebut. Ini banyak sekali ya videonya ya, kita sambil roll ini nanti. Dan kemudian kalau menurut dari kepolisian itu sangat jelas mereka mengatakan bahwa kami tidak menembakkan ke dalam, tidak menembakkan ke dalam universitas begitu. Jadi menembak di luar, tapi angin ini yang disalahkan angin ya. Angin itu memang bertiup ke arah sana begitu. Terus ngapain Dan nembak di luar? iya, bagaimana Mas Hersu? Terus ngapain dia nembak-nembak di luar? Iya, karena di luar masih ada massa juga yang bentrok dengan mereka begitu. Hmm. Dan dari pihak mahasiswa sendiri mengatakan bahwa tembakan itu
ke dalam, dan kemudian mereka juga mengatakan bahwa ada aparat yang memang masuk ke dalam gitu. Kita bisa menyimpulkan sendiri dengan melihat video-videonya yang juga bertebaran di media sosial begitu. Sementara kalau dari pihak rektor ini sepertinya mengambil jalan tengah ya. Memang karena dari pihak kepolisian mengatakan mereka itu anarko, yang masuk ke dalam gedung itu adalah anarko. Ya, anarko kemarin kita sudah pernah bahas begitu, memang perusuh memakai baju hitam begitulah konotasinya begitu dari pihak kepolisian. Dan sementara dari pihak rektor mengatakan bahwa mereka itu mahasiswa, walaupun dia tidak tahu bahwa semuanya mahasiswanya dia atau tidak, tapi sebagian dia mengenali bahwa itu adalah mahasiswa. Dan kemudian mengatakan mungkin ini jalan tengah ya, bahwa eh, aparat itu menembakkan dari luar tapi menembak ke dalam gedung. Jadi jadi Tetap aja ke dalam lah, masuk akhirnya gitu iya, ya. tetap tetap saja masuk ke dalam. Jadi kita tidak tahu mana yang benar. Tapi kalau melihat apa berbagai kerusuhan, berbagai bentrokan yang ada di luar, ya tinggal kita bertanya, percaya sama yang mana nih? Hmm. Yang apa namanya, yang suka bohong yang mana, atau yang suka ngeklaim ini itu yang mana, begitu kan? Nah, yang kemudian yang kedua adalah bisa dikatakan sebagai, beberapa mengatakan sebagai, wah ini diculik nih Direktur Lokataru gitu, Del Pedro Marahaen gitu. Tapi kalau saya mungkin ini semacam penangkapan paksa begitu ya Mas Hersu. Ini dilakukan malam hari begitu di Sekretariat Lokataru sendiri di Jakarta. Jadi memang Lokataru Foundation ini adalah organisasi LSM yang memberikan pendampingan dan kemudian melakukan penelitian di bidang HAM apa dan sebagainya. Dan Del Pedro Marhain ini kalau saya perhatikan memang beberapa hari terakhir sejak tanggal 27 ketika terjadi mulai penangkapan pelajar sejumlah ratusan itu yang kemudian dibawa ke Polda Metro Jaya, Hmm. itu sangat viral videonya ketika dia melakukan pendampingan dan meminta supaya mereka itu dibebaskan gitu. Terus mereka mau diapain? Jadi ini sangat videonya sepertinya candid, tapi percakapan di antara pihak kepolisian dan juga dengan Del Pedro ini itu terdengar sangat jelas. Dan kemudian juga selain itu mungkin ada ya Mas Hersu, pernyataan-pernyataan dari Del Pedro ini memang sangat menyengat gitu. Ini Ya, terjadi yang dulu beberapa hari kritis yang ya, lalu. dia masih mahasiswa dia. Iya, sangat-sangat kritis anak ini. Jadi di YLBHI dia mengatakan seperti ini. Ini saya baca saja ini dari Tirto ya. Tirto ini kan biasanya liputannya memang liputan-liputan in-depth, semi in-depth gitu. Dia di sini ditulis, Del Pedro Marhain ini menyatakan banyak anggota kepolisian yang membuat unggahan provokatif mengajak pelajar khususnya siswa STM turun aksi dan bertarung di lapangan. Menurutnya oknum kepolisian aktif memanipulasi pelajar melalui pesan-pesan yang menyerukan kekerasan di sosial media. Mungkin dia punya bukti-buktinya Ya, kalau yang semacam ini monitoring ya. media sosial Iya, gitu ya. Karena dia memang peneliti kan, Del Pedro ini. Banyak dari anggota kepolisian yang membuat unggahan-unggahan memprovokasi STM dan pelajar. Seperti pelajar tidak ada kemampuan untuk bertarung. Kapan kita bertarung lagi? Dan tindakan-tindakan lainnya. Ya, polisi yang memegang medsos itu kan banyak juga mereka yang masih anak-anak muda begitu ya. Hmm. Dan kemudian dia menambahkan bahwa tindakan aparat kepolisian membuktikan bahwa keadaan mereka di lapangan bukan untuk keamanan. Jadi ketika di lapangan niatnya memang bukan untuk keamanan tapi untuk perang dengan masyarakat terutama dengan pelajar. Betul, baik di lapangan dan di sosial media banyak anggota kepolisian yang memprovokasi. Jadi berupa unggahan-unggahan provokatif. Mereka banyak mengalami kekerasan, dipukul, diintimidasi secara verbal, secara fisik dan juga banyak mukanya yang bonyok dan mayoritas adalah kebanyakan pelajar laki-laki. Jadi ketika itu Del Pedro ini mengadvokasi sekitar 600 orang ya, di antaranya ada pelajar, terus kemudian warga biasa, ada mahasiswa pada dan sebagainya itu di Polda Metro Jaya. Hmm. Dan kemudian ini selain pernyataan-pernyataannya tadi ya, mungkin ini dia juga sudah memiliki bukti saya rasa karena memang bertebaran di mana-mana itu Hmm. seperti tweet war, terus kemudian saling berbalas yang ada di Facebook, ada di Instagram apa dan sebagainya dan akun-akun terdeteksi sebagai akun aparat apa dan sebagainya Mas Hersu ini. Berdasarkan pemantauan catatan kami, itu setidaknya ada 600 orang yang ditangkap pada demonstrasi kemarin, dan itu banyak diantaranya adalah anak di bawah umur dan juga pelajar. Pola penangkapan dilakukan ketika para pelajar sedang hendak ke titik aksi, ketika mereka di stasiun, di halte, dan kemudian ditangkap di sekitar area DPR,
dan juga kemudian ditangkap ketika di titik lokasi DPR. Penangkapan ini dilakukan tanpa dasar hukum, dilakukan secara sewenang-wenang, secara serampangan. Mereka diamankan karena hanya untuk tidak mengikuti aksi. Ini dalam kata lain kami sebut sebagai penculikan. Dan ini pola terus yang berulang. Ketika kami kemarin menjemput 600 orang tersebut di Polda Metro Jaya, tidak ada tuduhan, tidak ada pasal apapun, mereka hanya didata. Data ini kemudian yang disalahgunakan untuk mencabut KJP mereka, untuk mendeo dan menskorsing mereka. Jadi kami sangat menyayangkan tindakan dari kepolisian tersebut menangkap tanpa dasar. Dan apa yang terjadi pada Del Pedro Marhain ini, jadi dia dijemput di sekretariat Lokataru Foundation, dan kemudian itu Dijemput atau tengah malam. ditangkap ini? Ya, kita bisa mengatakan ditangkap lah. Sekarang dia Hmm. sudah menjadi tersangka, Mas Hersu. Tersangka apa Dan ya? itu tadi yang saya bacakan. Saya rasa sih itu, Mas Hersu, pernyataan-pernyataannya itu. Dan kemudian yang menangkap itu dilukiskan oleh teman-temannya. Ini yang menangkap 10 orang memakai baju hitam-hitam gitu dengan badan tegap. Dan kemudian mengatakan bahwa ya dia dibawa karena ada tuduhan begitu. Tuduhannya ini di atas 5 tahun. Jadi ya kita lihat lagi bagaimana kelanjutannya. Tapi teman-teman dari LSM sudah teriak-teriak Wah, nih. gawat ini kalau kayak gini Pak Prabowo. Ini bisa disabot ini Pak Prabowo di dunia internasional oleh Iya, polisi nih kalau kayak gitu melakukannya yang nggak khawatirnya gitu. itu Mas Ersu, karena ini Hmm. segala sesuatu yang terjadi di Indonesia ini sekarang sudah transparan. Hmm. Eh, Postingan-postingan itu tidak hanya dalam bahasa Indonesia, tapi juga dalam bahasa Inggris. Dan dari berbagai platform itu kemudian sudah langsung ada fiturnya untuk translate, untuk misalnya ditulis dalam bahasa apapun lah, begitu ya. Ya, ya. Misalnya dalam bahasa Cina, dalam tulisan Thailand, sekalipun dalam tulisan Rusia bisa langsung kita translate. Ya. Jadi memang kita tidak bisa menutup diri seolah-olah ini hanya diketahui di Ya. Indonesia saja, nggak bisa seperti itu. Yes. Oke, Mbak Agi ya. Jadi saya kira ini jangan dianggap remeh soal Komisi Hak Asasi Manusia Indonesia ini kan ini jadi masalah internasional jadinya kalau udah seperti itu. Betul. Apalagi kalau kemudian menjadi agenda dalam pembicaraan di Komisi HAM itu kan pasti akan menjadi citra ya pemerintahnya Pak Prabowo sebenarnya yang dipertaruhkan itu. Iya. We're following closely the spate of violence in Indonesia in the context of nationwide demonstrations. We stress the importance of dialogue to address the public's concerns. It is also important that the media is permitted to report on events freely and independently. The authorities must uphold the rights to peaceful assembly and freedom of expression while maintaining order in line with international norms and standards in relation to the policing of public assemblies. All security forces, including the military when deployed in a law enforcement capacity, must comply with the basic principles on the use of force and firearms. We call for prompt, thorough, and transparent investigations into all alleged violations of international human rights law. Kalau kita Apalagi sih, ya. Ya, silakan. Ya, kalau Mas Hersu melihat di akun United Nations Human Rights itu tadi ya, komentar-komentar di bawahnya itu tadi yang saya katakan, banyak yang memberikan komentar dalam bahasa Inggris, tapi nggak kalah banyak yang memberikan komentar dalam bahasa Indonesia, dan itu diakses di seluruh dunia kalau sudah akun itu ya, karena memang akun ini aktif kalau kita lihat, menyuarakan berbagai hal, melihat sesuatu apa dan sebagainya. Jadi apalagi di situ orang-orang Indonesia menulis begitu help dan sebagainya itu. Jadi seolah-olah keadaan di sini memang genting, memang keadaan memang kacau dan bisa dikatakan di beberapa tempat itu genting begitu ya. Tapi ya itu terekspos di luar begitu, dan itu ada di akun PBB. Yes. Jadi jangan dianggap enteng sekali lagi lah gitu ya. Betul. Ini main-main seperti ini dunia ini sekarang orang kan nganggap bahwa ini persoalan domestik, nggak bisa. Sekarang ini semua hal yang seperti itu ya seperti Anda sebutkan tadi, sekarang borderless. Jadi apa yang terjadi di Indonesia jatuh pun orang-orang asing di sana, apalagi itu berkaitan dengan concern mereka akan tahu gitu. Iya, dan berpengaruh kepada ekonomi Indonesia ya, karena negara-negara tangga sudah memberikan travel warning untuk tidak melakukan perjalanan ke Indonesia. Oke, kita akhiri perbincangan kita kali ini. Sampai ketemu lagi, insya Allah besok. Saya Herzbun Arif. Dan saya Agi Beta. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tetap jaga kesehatan dan jaga keamanan.
Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.